Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Meza Azura dari kelas 12 MIPA 4. Saya bersekolah di SMA Negeri 2 Sarolangun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah materi matematika wajib, yaitu dimensi 3. Yuk disimak terus ya videonya. Materi yang pertama A. Kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Yang pertama, kedudukan titik dan garis pada bidang. Dilihat dari gambar 1, titik P terletak pada garis AC dan titik D terletak di luar garis AC. Kemudian yang kedua, kedudukan garis dan garis dalam ruang. Yang A atau yang pertama ada sejajar. Kita lihat pada gambar 2, garis BD sejajar dengan garis HF. Garis BD sejajar dengan garis HF. Selanjutnya ada berpotongan. Kita lihat pada gambar 3, garis AG berpotongan dengan garis HB. Kita lihat garis AG berpotongan dengan garis HB. Selanjutnya ada bersilangan. Garis bersilangan adalah garis yang bila kedua garisnya tidak dalam satu bidang datar yang sama dan tidak saling sejajar serta berpotongan. Kita lihat contohnya pada gambar 4, garis BD bersilangan dengan garis EC. Garis BD bersilangan dengan garis EC. Kemudian yang ketiga, kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Yang pertama ada berpotongan. Kita lihat pada contoh pada gambar 5, di mana garis EC berpotongan dengan bidang BDHF. Kita lihat lagi, garis EC berpotongan dengan bidang BDHF. Selanjutnya, yang kedua, berpotongan tegak lurus. Kita lihat pada gambar 6, pada contoh, di mana garis PQ berpotongan tegak lurus dengan bidang ABCD. Kita lihat lagi, garis PQ ini berpotongan tegak lurus dengan bidang ABCD. Selanjutnya yang ketiga ada sejajar. Kita lihat pada gambar, garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Garis EG sejajar dengan bidang ABCD. Kemudian yang keempat ada berhimpit. Kita lihat lagi pada gambar, garis AC berhimpit dengan bidang ABCD. Garis AC berhimpit dengan bidang ABCD. Selanjutnya yang keempat, kedudukan bidang dan bidang dalam ruang. Yang pertama ada sejajar. Kita lihat pada gambar 8 pada contoh, di mana bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH. Selanjutnya ada yang kedua berhimpit. Pada gambar 9 kita lihat pada contoh di mana bidang PQRS berhimpit dengan bidang ABCD. Bidang PQRS berhimpit dengan bidang ABCD. Selanjutnya yang ketiga ada berpotongan. Kita lihat pada gambar 10 pada contoh di mana bidang ACGE berpotongan dengan bidang BDHF. Berpotongan dengan bidang BDHF. Ini berpotongan. Sebelum membahas materi yang selanjutnya, saya akan membahas rumus-rumus terlebih dahulu yang akan digunakan untuk materi dimensi 3. Yang pertama ada rumus Pitagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kemudian untuk menghitung diagonal sisi digunakan A akar 2. Kemudian untuk menghitung diagonal ruang digunakan A akar 3. Dan yang terakhir, untuk menghitung luas segitiga digunakan 1/2 dikali alas dikali tinggi. Kemudian materi yang kedua, yang B, yaitu jarak pada bangun ruang. Yang pertama ada jarak antar titik dan jarak titik ke garis.
Langsung saja jarak antar titik. Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dua titik tersebut. Kita lihat pada contoh di mana jarak titik A dan titik G adalah panjang ruas garis AG. Kemudian selanjutnya jarak titik ke garis. Jarak antara titik dan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut dan tegak lurus terhadap garis. Kita lihat pada gambar 12 di mana jarak titik F ke garis EC adalah panjang ruas garis FK karena garis FK tegak lurus terhadap garis EC. Langsung saja masuk pada contoh soal yang pertama mengenai jarak antar titik dan jarak titik ke garis. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Hitunglah jarak titik E ke garis AG. Di sini sudah ada kubus ABCDEFGH dengan masing-masing rusuknya adalah 4 cm. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 4 karena AB dan BC atau semua rusuknya adalah 4, jadi 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Untuk menghilangkan kuadrat, kita gunakan akar. Akar 32 adalah 4 akar 2 cm. Kemudian perhatikan segitiga EFG. EFG, jadi ini segitiganya. EG kuadrat sama dengan EF kuadrat tambah FG kuadrat. Sama dengan 4 akar 2 tambah 4 akar 2 sama dengan 16 tambah 16 sama dengan 32. Untuk menghilangkan kuadrat kita gunakan akar. Akar 32 adalah 4 akar 2 cm. Kemudian perhatikan lagi segitiga ACG. ACG. Ini segitiganya. Lagi-lagi gunakan rumus Pythagoras. AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah CG kuadrat, di mana AC sudah didapat hasilnya yaitu 4 akar 2, jadi masukkan nilainya 4 akar 2 kuadrat ditambah 4 akar 2 sama dengan 16 akar 4 ditambah 16 sama dengan 32 tambah 16 hasilnya 48. Untuk menghilangkan kuadrat kita gunakan akar. Akar 48 adalah akar 16 kali 3. Kita sederhanakan jadi hasilnya 4 akar 3. Kemudian yang kedua, jarak titik ke bidang. Jarak antara titik dan bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Dilihat pada gambar 13, jarak titik B ke bidang ACF adalah panjang ruas garis BP, karena garis BP tegak lurus terhadap bidang ACF. Langsung saja masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu jarak titik ke bidang. Di sini ada soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik B ke bidang ACF. Di sini ada kubus dan gambarnya kita keluarkan jadi seperti ini. Kemudian diketahui FB 8 cm atau semua rusuknya 8 cm dan QB sama dengan 1/2 BD atau 4 akar 2 cm. Kemudian untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu QF kuadrat sama dengan FB kuadrat ditambah BQ kuadrat, di mana FB atau semua rusuk adalah 8, jadi 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 kuadrat sama dengan 64 tambah 32 sama dengan 96. Untuk menghilangkan kuadrat kita gunakan akar. Akar 96 sama dengan akar 16 dikali 6, kita sederhanakan jadi 4 akar 6. Kemudian untuk menghitung luas segitiga BQF, kita gunakan rumus menghitung luas segitiga, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi, di mana alasnya adalah FQ dan tingginya adalah BP. Jadi luas segitiga BQF sama dengan luas segitiga BQF.
Jadi 1/2 dikali FQ dikali BP sama dengan 1/2 kali BF kali BQ sama dengan 1/2 dikali 4 akar 6 dikali BP sama dengan 1/2 dikali 8 dikali 4 akar 2 menjadi 2 akar 6 BP sama dengan 16 akar 2. Kemudian BP sama dengan 16 akar 2 per 2 akar 6 menjadi 8 akar 2 per akar 6 dikali, kita samakan penyebutnya, kita kali akar 6 per akar 6 sama dengan 8 akar 2 per 6 menjadi 4 akar 3 dikali 2 akar 3, kemudian didapat hasilnya yaitu BP adalah 8/3 akar 3 cm. Selanjutnya yang ketiga, jarak garis ke garis. Jarak antara dua garis sejajar atau bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua garis tersebut. Dilihat pada gambar 14, di mana jarak garis AC dan garis EG adalah panjang ruas garis AE. Jarak garis AC dan garis FG adalah panjang ruas garis CG. Dan jarak garis EG dan garis AD adalah panjang ruas garis AE. Kemudian masuk ke contoh soal yang ketiga, yaitu jarak garis ke garis. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik M adalah titik potok garis EG dan HF. Hitunglah jarak garis EM dan CM. Di sini sudah ada kubus dan gambarnya kita keluarkan akan berbentuk seperti ini. Diketahui NM sama dengan 12 cm, EN sama dengan 1/2 EG sama dengan 6 akar 2 cm. Lagi-lagi sama, kita gunakan rumus Pythagoras. EM kuadrat sama dengan EN kuadrat ditambah NM kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan 36 dikali 2 ditambah 144 sama dengan 72 ditambah 144. Untuk menghilangkan kuadrat kita gunakan akar, jadi akar 216 sama dengan akar 36 dikali 6, kita sederhanakan jadi 6 akar 6. Kemudian untuk menghitung luas segitiga ENM sama dengan luas segitiga ENM, ini segitiganya ENM. Untuk menghitung luas segitiga ENM, kita gunakan lagi rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali alas kali tinggi. Langsung saja masukkan 1/2 kali EN kali NM sama dengan 1/2 kali 1/2 EM dikali NK sama dengan 6 akar 2 dikali 12 sama dengan 6 akar 6 dikali NK. NK sama dengan 6 akar 2 per 6 akar 2 dikali 1/2 akar 3 sama dengan 12, kita samakan penyebutnya, akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 12 akar 2 per 3 sama dengan 4 akar 3 cm. Selanjutnya yang keempat, jarak garis ke bidang. Jarak antara garis dan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis dan bidang tersebut. Dilihat pada gambar, ditunjukkan jarak garis EG dan bidang ABCD adalah panjang ruas garis AE, karena garis AE tegak lurus terhadap garis EG dan bidang ABCD. Selanjutnya ada contoh yang keempat, yaitu jarak garis ke bidang. Di sini ada soal, diketahui balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB 15 cm, BC 12 cm, dan AE 10 cm. Hitunglah jarak garis BC ke bidang AFGD. Di sini sudah ada balok, jika gambarnya dikeluarkan akan seperti ini. Kemudian karena ini balok, jadi kita gunakan akar, yang dimana AF sama dengan akar AB kuadrat tambah BF kuadrat sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat sama dengan akar 225 tambah 100 sama dengan
akar 325 sama dengan 5 akar 13 cm. Kemudian untuk menghitung luas segitiga ABF, kita masukkan rumus untuk menghitung luas, yaitu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Langsung saja masukkan 1/2 di 1/2 AB dikali BF sama dengan 1/2 dikali AF dikali BP sama dengan 15 dikali 10 sama dengan 5 akar 13 dikali BP. Kemudian BP sama dengan 150 per 5 akar 13 dikali akar 13 per akar 13. Kita samakan penyebut. 150 dibagi 5 sama dengan 30, jadi 30 akar 13 per 13 cm. Yang kelima, jarak bidang ke bidang. Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua bidang tersebut. Dilihat pada gambar, ditunjukkan jarak antara bidang AFH dan bidang BDG adalah panjang ruas garis PR. Karena garis PR tegak lurus terhadap bidang AFH dan bidang BDG. Selanjutnya, contoh soal yang kelima yaitu jarak bidang ke bidang. Di sini ada soal, diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik S, T, dan U berturut-turut adalah titik tengah garis AB, AD, dan EA. Hitunglah jarak bidang STU ke bidang BDE. Di sini ada kubus dan jika gambarnya dikeluarkan akan seperti ini. Kemudian diketahui pula AE sama dengan 6 cm, AR sama dengan 1/2 AC sama dengan 3 akar 2 cm. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus Pythagoras, yaitu langsung saja ER kuadrat sama dengan AR kuadrat tambah AE kuadrat sama dengan 3 akar 2 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan 9 dikali 2 ditambah 36 sama dengan 54. Untuk menghilangkan kuadrat kita gunakan akar 54 adalah 9 akar 9 kali 6, kita sederhanakan jadi 3 akar 6. Kemudian kita misalkan lagi sudut AER sama dengan A. Jadi kita gunakan sin A sama dengan AE per ER sama dengan 6 per 3 akar 6 sama dengan 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Kita samakan penyebut. Kemudian perhatikan lagi segitiga EUF, siku-sikunya di F. Segitiga EUF dan siku-sikunya ada di F. Kita gunakan lagi sin A sama dengan AE per EF. Jadi UV sama dengan sin alfa dikali EU sama dengan 1/3 akar 6 dikali 3 sama dengan 3/3 akar 6 menjadi akar 6. Selanjutnya materi yang terakhir, yang C, sudut pada bangun ruang. 1. Sudut antara garis dan garis. Yang pertama, sudut dua garis berpotongan. Sudut antara dua buah garis yang berpotongan adalah sudut lancip yang terletak pada perpotongan kedua garis. Dilihat pada gambar, garis AE dan ED berpotongan di titik E. Sudut antara AE dan ED adalah sudut AED. Perhatikan segitiga AED. Segitiga siku-siku sama kaki, maka sudut AED sama dengan 45 derajat. Yang kedua, sudut dua garis bersilangan. Sudut antara dua buah garis yang bersilangan adalah sudut yang diperoleh dari dua garis yang berpotongan yang masing-masing sejajar dengan garis yang bersilangan tersebut. Dilihat pada gambar, sudut antara garis EF dan HC adalah sudut yang dibentuk oleh garis HG dan HC, karena HG sejajar EF.
Perhatikan segitiga CHG. Siku-siku sama kaki, maka sudut CHG sama dengan 45 derajat. 2. Proyeksi garis pada bidang dan sudut antara garis dan bidang. Yang pertama, proyeksi garis pada bidang. Dilihat pada gambar, proyeksi ortogonal garis AC pada bidang PQRS adalah ruas garis AC. Kemudian lihat lagi pada gambar 22A, ditunjukkan proyeksi garis AF pada bidang ABCD adalah garis AB, dan pada gambar yang 22B ditunjukkan proyeksi garis AH pada bidang BDHF adalah garis HP. Yang kedua, sudut antara garis dan bidang. Sudut antara garis dan bidang adalah sudut antara garis tersebut dengan proyeksinya pada bidang. Dilihat pada gambar, sudut antara garis HB dan bidang ABCD adalah sudut yang dibentuk oleh HB dan BD, sama dengan sudut HBD, karena garis BD merupakan proyeksi garis HB pada bidang ABCD. 3. Sudut antara bidang dan bidang. Sudut antara bidang dan bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis yang masing-masing tegak lurus terhadap garis potong kedua bidang. Dilihat pada gambar, sudut antara bidang AFH dan bidang BDHF adalah sudut yang dibentuk oleh garis AP dan PQ. Sudut APQ sama dengan theta, karena garis AP dan PQ masing-masing tegak lurus terhadap garis potong HF, yang dimana garis HF adalah garis potong antara bidang AFH dan bidang BDHF. Berikut ada contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, besar kosinus sudut antara garis HC dan EC adalah, ini sudah ada kubusnya dan sudah ada gambarnya. Jika gambarnya dikeluarkan akan menjadi seperti ini. Kemudian cos theta sama dengan HC per EC sama dengan 6 akar 2 per 6 akar 3 sama dengan akar 2 per akar 3, kita samakan penyebut, dikali akar 3 per akar 3 sama dengan akar 6 per 3. Hasilnya yaitu 1 per 3 akar 6. Kemudian di sini ada contoh soal yang kedua, yang dimana diketahui kubus ABCD EFGH. Jika P adalah perpotongan garis EC dan garis HF, nilai sinus sudut antara garis PC dan CG adalah, ini kubusnya dan sudah ada gambar. Jika gambarnya dikeluarkan akan menjadi seperti ini. Kita misalkan AB sama dengan A. Kemudian untuk mencari PG sama dengan 1 per 2 dikali EG sama dengan 1 per 2 akar 2. Kemudian untuk mencari PC kita gunakan rumus Pitagoras, yang dimana PC pangkat 2 atau PC kuadrat sama dengan PG kuadrat ditambah GC kuadrat. Kita masukkan nilainya, A per 2 akar 2 kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat per 4. Kita sederhanakan atau kita bagi, jadinya 1 ditambah A kuadrat per 1 menjadi A kuadrat ditambah 2A kuadrat per 2, hasilnya 3 per 2 A kuadrat. Kemudian untuk menghilangkan kuadrat kita gunakan akar, jadi akar 3 per 2 A kuadrat sama dengan A akar 3 per 2 menjadi A akar 3 per akar 2, kita samakan penyebutnya, dikali akar 2 per akar 2. Jadi PC nya A per 2 akar 6. Kemudian untuk mencari alfanya, kita gunakan sin alfa sama dengan PG per PC. Masukkan nilainya, A per 2 akar 2 per A per 2 akar 6 sama dengan akar 2 per 6. Kita sederhanakan menjadi akar 1 per 3. Kemudian kita samakan penyebutnya menjadi akar 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3.
Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi dimensi 3. Saya harap dapat bermanfaat untuk kalian semua yang telah menontonnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.